bersama kami kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang angka indeks. Ini sudah terdapat macam-macam indeks yang umum dipakai dalam perekonomian. Ada indeks harga konsumen dan rumusnya inflasi sama dengan IHKT kurang IHKT min 1 per IHKT min 1 kali 100. IHKT adalah indeks harga konsumen tahun T. Yang dimaksud itu pada tahun tertentu yang akan dihitung atau tahun sekarang. Kalau IHKT min 1, indeks harga konsumen tahun lalu atau tahun dasar yang akan digunakan. Dan dalam indeks itu terdapat IHK dan pendapatan real dengan rumus pendapatan real sama dengan pendapatan nominal per IHK kali 100. Ada juga IHK dan penjualan deflasi. Di deflasi sama itu rumusnya penjualan real sama dengan penjualan aktual bagi indeks harga yang sesuai kali 100. Dan IHK dan daya beli uang, rumusnya daya beli sama dengan nominal rupiah per IHK kali 100. Dan yang kedua, ada indeks harga perdagangan, yang ketiga indeks nilai tukar petani, yang keempat indeks produktivitas, di mana rumusnya indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T per produktivitas periode 0 sama dengan kali 100. Selanjutnya kita akan membahas tentang angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif sederhana terdiri dari 3 rumus. Yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana atau IH, rumusnya IH sama dengan HT per H0 kali 100, di mana HT itu harga pada tahun tertentu atau tahun yang akan dihitung per harga tahun dasar. Angka indeks yang kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana dengan rumus IK sama dengan KT per K0 kali 100, di mana KT kuantitas pada tahun tertentu dibagi kuantitas pada tahun dasar. Yang ketiga ada angka indeks nilai relatif sederhana dengan rumus IN sama dengan VT per V0 kali 100. Ini untuk mendapatkan VT per V0 menggunakan rumus HT kali KT dibagi H0 kali KT kali 100 dan mendapatkan VT per V0. VT itu volume atau nilai pada periode tahun tertentu dan V0 volume atau nilai pada periode atau tahun dasar. Dan kita akan lanjut pada contoh soal. Di sini terdapat berikut adalah nilai berdasarkan tahun dasar 2002 untuk ekspor migas dan non-migas Indonesia dalam nilai Amerika Serikat. Tahun 2002 sampai 2012. Hitunglah indeks nilai berdasarkan tahun dasar 2002. Jadi, karena tahun dasarnya 2002, untuk mencari indeks nilai itu kita menggunakan tahun dasar 2002 karena sudah ditentukan. Di sini rumusnya VT per V0 kali 100. VT itu volume tahun tertentu ya. Di sini kita cari untuk tahun 2002. Jadi di sini 2002 12,11 karena tahun dasarnya 2002 juga, jadi tetap 12,11 dibagi 12,11 hasilnya 1 dikali 100 hasilnya 100. Dan kalau misalnya untuk tahun 2010 kita menggunakan rumus ini dan 28,04 dibagi tahun dasarnya ini, tetap pakai ini, dibagi 12,11 hasilnya 231,54. Begitu pula untuk yang
ekspor non-migas. Cara pengerjaannya sama saja. Jadi, dari indeks ini dapat diketahui bahwa kecenderungan ekspor non-migas lebih besar. Indeksnya lebih besar, indeks nilainya, karena memiliki nilai indeks yang lebih besar. Di sini mulai pada tahun 2006. Ini 2006 ini semakin meningkat indeksnya, sedangkan tahun 2006 ini lebih rendah. Untuk tahun-tahun sebelumnya, nilai migas ini lebih tinggi nilai migas lebih tinggi untuk ekspor migasnya lebih tinggi dibanding ekspor non migasnya. Berikutnya kita akan membahas tentang angka indeks tertimbang. Di sini sudah ada rumus-rumusnya untuk angka indeks tertimbang, ada angka indeks harga tertimbang, rumus Lespeyres, rumus Paske, rumus Visser, rumus Brovix, rumus Marshall-Edgeworth, rumus Wells, dan keterangannya juga ada di sini. Sudah terdapat keterangannya di sini. Dan kita langsung ke contoh soal. Hitunglah indeks Visser dan indeks Wells untuk ketiga transaksi tanggal 4 November, tanggal 15 November, dan tanggal 28 November 2013. Untuk mencari indeks Visser, sini kita terlebih dahulu mencari indeks Lespeyres. Mengapa? Karena untuk indeks Visser itu rumusnya terdiri dari rumus Lespeyres ini IL dikali IP itu rumus Paske. Jadi di sini terdahulu kita harus mencari rumus Lespeyres, berikutnya cari rumus Paske. Untuk untuk cari indeks Visser itu menggunakan indeks Lespeyres dan rumusnya ini HT kali K0. HT itu harga pada tahun tertentu kali kanal kuantitas. Kuantitas ini sama dengan volume. Dan ini langsung masuk ke rumusnya. HT itu di sini karena datanya ada 3, jadi kita mencari 2 data. Yang pertama untuk tahun dasar digunakan tahun dasar 4 November, dan yang kedua sebentar itu untuk tahun dasar 15 November. Di sini menggunakan tahun dasar 4 November terlebih dahulu. Di sini HT harga tahun menggunakan ini. Untuk K0-nya kita gunakan ini. H0 ini. Jadi pertama-tama HT ini dikali dengan K0 ini dan menghasilkan ini. Dan seterusnya begitu. Dan juga H0 kali K0. Ini H0 kali K0, hasilnya ini, seterusnya. Dan jumlahnya ini. Di sini rumusnya sigma HT kali K0 per sigma H0 kali K0, artinya jumlah harga tertentu kali kuantitas harga dasar dibagi jumlah harga tahun dasar dikali kuantitas tahun dasar. Di sini kita langsung masukkan 93 ini dibagi hasilnya 1,111 dikali 100 sama 111,1. Dari rumus indeks Visser ini diketahui transaksi dari tanggal 4 ke tanggal 15 itu meningkat sebanyak 11,1%, yaitu dapat dari 111,1 dikurangi 100. Dan selanjutnya untuk tahun dasar 15 November. Cara pengerjaannya sama saja dengan yang tadi, rumusnya sama, masih pakai indeks Lespeyres. Langsung ke hasilnya ini dibagi ini. Hasilnya 1,158 kali 100. Dan ini untuk
hasil akhirnya 115,8, dan dari harga transaksi dari tanggal 15 ke 28 November ini meningkat sebanyak 15,8%. 15,8% itu didapat dari 115,8 dikurangi 100. Selanjutnya kita pakai rumus Pascal. Di sini untuk mencari indeks Fisher terlebih dahulu mencari indeks Light Beres dan selanjutnya kita mencari indeks Pascal. Karena tadi kita sudah mencari indeks Light Beres, untuk yang kedua kita cari indeks Pascal. Di sini rumusnya sigma HT kali KT per sigma H0 kali KT kali 100, di mana HT itu harga tahun tertentu yang tahun yang kita tentukan dikalikan KT kuantitas tahun tertentu. Di sini soalnya volume, jadi pakai volume sama juga. Di sini HT-nya ini 94 dikali KT. KT-nya ini. Jadi 94 dikali 153 hasilnya 14.382. Untuk selanjutnya begitu sampai dapat jumlahnya ini. Dan untuk H0 kali KT, H0-nya ini 91, dan kita rumuskan 91 dikali KT 153 hasilnya ini. Selanjutnya begitu sampai mendapatkan hasil ini. Dan kita langsung masukkan ke rumus 44.563.161 dibagi 40.412.683. Hasilnya 1,12 kali 100, hasilnya 110,2 hasil akhirnya. Jadi untuk rumus Pascal ini, harga transaksi dari tanggal 4 sampai tanggal 15 November ini itu meningkat sebanyak 10,2%. 10,2% dapat dari 110,2 dikurangi 100. Selanjutnya masih untuk mencari rumus Pascal tapi menggunakan tahun dasar 15 November 2013. Cara pengerjaannya sama seperti tadi. HT dikali KT hasilnya ini, H0 dikali KT hasilnya ini, dan seterusnya pengerjaannya begitu. Di sini hasilnya ini langsung masukkan ke sini, jadi 23.487.098 rupiah dibagi 20.227.111 rupiah, hasilnya 1,161 kali 100, dan hasil akhirnya itu 116,1. Jadi untuk harga transaksi indeks Pascal menggunakan tahun dasar 15 ini itu transaksinya meningkat dari tanggal 15 ke 28 ini sebanyak 16,1%. 16,1% ini didapat dari 116,1 dikurangi 100. Selanjutnya kita langsung ke indeks Fisher. Karena tadi kita sudah mencari untuk rumus Light Beres dan Pascal, kita langsung masuk ke rumus Fisher. Sini ada dua data. Di sini poin pertama, indeks Fisher untuk tahun dasar 14 November 2013 dan rumus Fisher untuk tahun dasar 15 November 2013. Di sini untuk tahun dasar 4 November, langsung masukkan ke rumus yang sudah kita dapat tadi. Jadi 111,1 dikali 110,2 hasilnya 12.243,22. Akar dari itu hasilnya 110,6. Dan untuk tahun dasar 15 November 2013, cara pengerjaannya sama seperti tadi. IL kali IP. Akar dari IL kali IP.
Yaitu 115,8 dikali 116,1 hasilnya 13.444,38. Akar dari 13.444,38 ini hasilnya 115,9. Selanjutnya kita ke indeks Walsh. Indeks Walsh menggunakan tahun dasar 4 November. Jadi rumus indeks Walsh itu sigma HT kali akar dari K0 kali KT per sigma H0 kali akar dari K0 kali KT. HT itu sudah dijelaskan yang tadi, harga tahun tertentu, dan K0 kuantitas pada tahun dasar. Dan untuk KT itu kuantitas tahun tertentu. Di sini kita menggunakan volume. Untuk mencari ini, pertama-tama kita menghitung K0 kali KT, dimana ini K0 dan ini ini K0 dan ini KT. 864 dikali 153 hasilnya ini, dan seterusnya juga gitu. 61,61078 dikali 20583 hasilnya ini, dan seterusnya. Dan setelah itu yang kedua, kita mengakarkannya. Jadi hasil dari ini akarnya ini, dan setelah mendapatkan ini kita kalikan dengan HT, harga tahun tertentu, dikalikan dengan ini, dan mendapatkan hasilnya ini. Dan selanjutnya juga sama, akar ini dikalikan dengan H091 ini, seterusnya, dan kita menjumlahkannya semua sehingga mendapatkan hasil ini, dan langsung kita masukkan ke rumus. Hasil dari ini yaitu 1,109 kali 100. Hasil akhirnya untuk indeks Walsh itu 110,9. Jadi dapat kita diketahui harga transaksi ini meningkat sebanyak 10,9% dari tanggal 4 ke tanggal 15 November. 10,9% ini dapat dari 110,9 dikurangi 100. Dan selanjutnya kita ke indeks Walsh untuk tahun dasar 15 November. Indeks Walsh tahun dasar 15 November ini cara pengerjaannya sama dengan tadi, sama persis seperti tadi. Dicari K0 kali KT, habis itu diakarkan, habis itu dikali dengan HT, dikali dengan H0 sehingga mendapatkan hasilnya ini, dan masukkan ke rumus. Hasil baginya 1,161 kali 100, hasil akhirnya 116,1. Dan di sini kita dapat ketahui harga transaksi dari tanggal 15 sampai tanggal 28 itu sebanyak 16,1%. Didapat dari 116,1 dikurangi 100. Nah, di sini setelah kita mengetahuinya, untuk angka indeks ini ada beberapa masalah dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama itu pemilihan sampel, yang kedua tahun dasar. Tahun dasar juga memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun tertentu. Nah, bagaimana mengubah periode dasar? Masalahnya timbul apabila kita mempunyai 2 atau lebih data seperti ini. Lebih data, ada 3 data dengan tahun dasar yang berbeda. Di sini terdapat tanggal yang berbeda untuk dasarnya, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan.
Karena di sini terdapat datanya lebih dari 2, jadi untuk membandingkannya tidak dapat. Jadi, dia antara indeks Fisher dan indeks Wallace ini, sini indeks Wallace itu untuk tahun dasar 15 November 116,1, dan untuk yang tahun dasar 4 November itu 110,9. Dan kalau untuk indeks Fisher itu ada 110,6 untuk tahun dasar 4 November, dan untuk tahun dasar 5 November 115,9. Nah, dari hasil yang sudah diketahui, di sini kita dapat melihat lebih besar mana antara indeks Fisher dan indeks Wallace. Dengan hasil yang sudah diketahui tadi, di sini perbedaannya hanya sedikit saja. Di sini indeks Fisher 100 untuk tahun dasar 14 November itu 110,6, dan kalau untuk indeks Wallace itu untuk indeks Wallace itu 110,9. Jadi bedanya itu hanya tipis saja. Dan kalau untuk indeks Fisher tahun dasarnya 15 November itu 115,9, dan yang untuk tahun dasarnya indeks Wallace itu 116,1. Jadi hanya beda tipis saja antara kedua ini. Dan yang mana yang lebih besar? Di sini kita sudah ketahui indeks Wallace itu lebih besar dari indeks Fisher. Dari indeks-indeks ini kita sudah ketahui bahwa menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari indeks Fisher ke indeks Wallace itu meningkat. Untuk tahun dasar 4 November meningkatnya sebanyak 3% saja. Dan kalau untuk indeks Wallace tahun dasar 15 November dengan indeks Fisher tahun dasar 15 November juga itu berbeda 0,2%. Jadi kalau yang untuk tahun dasarnya 4 November berbeda hanya 0,3%. Mungkin ini saja yang kelompok kami bisa membahas. Jika ada salah dalam pengerjaannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.